Inilah makna di balik penamaan surah Al-Baqarah dan An-Nahl. Dalam Al-Quran terdapat beberapa surah yang dinamai dengan nama hewan. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Surah Al-Baqarah yang dikenal sebagai Sana'amul Quran atau puncak Al-Quran merujuk pada sebuah peristiwa penting di masa Nabi Musa alaihissalam. Pada masa itu Bani Israel menghadapi kasus pembunuhan misterius. Tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya. Mereka pun meminta Nabi Musa untuk memohon petunjuk kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Meski awalnya mereka banyak bertanya dan meragukan, akhirnya mereka menemukan sapi yang sesuai dengan syarat dan menyembelihnya. Setelah itu, Allah memerintahkan mereka untuk memukulkan sebagian daging sapi tersebut kepada mayat korban pembunuhan. Secara ajaib, mayat itu hidup kembali sejenak dan menyebutkan nama si pembunuh, lalu kembali wafat. Peristiwa ini membawa pelajaran besar, terutama tentang keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian. Hari kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Mereka yang mengingkarinya akan celaka selama-lamanya. Al-Quran sendiri menekankan tema hari akhir dengan berbagai penamaan, seperti Al-Qari'ah, hari yang mengguncang, Al-Ghashiyah, tragedi yang memekakkan, An-Naba, berita besar, Al-Waqi'ah, peristiwa pasti, dan lainnya. Selain Al-Baqarah, ada pula surah An-Nahl yang berarti lebah. Surah ini syarat dengan penjelasan tentang berbagai nikmat Allah yang diberikan demi kemaslahatan manusia. Contohnya, nikmat wahyu di An-Nahl ayat 2, penciptaan langit dan bumi, An-Nahl ayat 3, binatang ternak, An-Nahl ayat 5, hujan dari langit, An-Nahl ayat 10, tumbuh-tumbuhan, An-Nahl ayat 11, serta pergantian siang dan malam, An-Nahl ayat 12. Bahkan Allah juga menyebut nikmat laut di An-Nahl ayat 14, gunung di An-Nahl ayat 15, dan lainnya. Secara khusus, Allah menyebutkan lebah dalam surah An-Nahl ayat 68-69. Lebah bukan hanya penghasil madu yang menjadi obat bagi manusia, tapi juga memberikan teladan kehidupan. Allah menyatakan bahwa Dia mewahyukan kepada lebah dalam membangun sarangnya dan mencari makanan. Kehidupan lebah mencerminkan prinsip hidup yang mulia, tidak hinggap kecuali di tempat yang baik dan hanya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kaum muslimin bisa mengambil pelajaran darinya. Dalam mencari rezeki misalnya, hendaknya menjauhi hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Sebagaimana peringatan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Melalui kisah-kisah ini, Al-Quran memberikan panduan hidup yang sangat berharga, baik melalui peristiwa nyata, maupun dari makhluk kecil seperti lebah yang penuh hikmah.